I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evanur Rahman dari 12 TKJ 2 SMK Aslam Depok. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ujian praktek sejarah Indonesia saya yang berjudul Konferensi Asia Afrika atau yang bisa disingkat dengan KAA. KAA pertama kali diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung, Indonesia. Visi misi dari KA yang pertama untuk keamanan dunia, kedua pembangunan ekonomi Asia Afrika, yang ketiga untuk perdamaian dunia. Sejarah KA. Konferensi Asia Afrika didahului oleh Persidangan Bogor pada tahun 1949. Persidangan Bogor merupakan pendahuluan bagi Presiden Kolombo dan Konferensi Asia Afrika. Persidangan Bogor kedua diadakan pada tanggal 28-29 Desember 1954. Konferensi Asia Afrika merefleksikan apa yang oleh para penyelenggara dianggap sebagai keengganan kekuatan Barat untuk berkonsultasi dengan mereka mengenai keputusan yang mempengaruhi Asia dalam pengaturan ketegangan Perang Dingin. Insinyur Soekarno selaku Presiden pertama Republik Indonesia menggambarkan dirinya sebagai pemimpin kelompok negara ini yang kemudian ia gambarkan sebagai NEFOS, Newly Emerging Forces atau kekuatan dunia baru. Pada 4 Desember 1954, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan bahwa Indonesia telah berhasil mendapatkan masalah Irian Barat yang ditempatkan dalam agenda sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1955. Anggota peserta KA terdiri dari 29 negara, yang pertama Afghanistan, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Cina, Mesir, Ethiopia, India, Indonesia, Irak, Iran, Yordania, Lebanon, Liberia, Libya, Nepal, Pakistan, Filipina, Arab Saudi, Thailand, Sudan, Suriah, Turki, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Yaman, Yugoslavia, Ghana, dan Maroko. Di samping peserta ada pula pelopor atau penggagas KAA yang diketuai oleh Ali Sastroamidjojo Indonesia, anggotanya Sir John Kotelawala Sri Lanka, Muhammad Ali Pakistan, Jawaharlal Nehru India, UNU Myanmar. Tujuannya, sebenarnya tujuan di sini ada banyak tapi dipersingkat menjadi 4. Yang pertama, untuk mewujudkan perdamaian dunia. Yang kedua, memperkuat solidaritas dan kerjasama Asia Afrika. Yang ketiga, memperjuangkan nasib negara-negara di Asia Afrika. Yang keempat, menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia Afrika. Hubungan luar negeri. Yang pertama, kerjasama Indonesia dan Arab Saudi. Indonesia dan Arab Saudi sepakati kerjasama dagang senilai 2,3 triliun. Indonesia dan Arab Saudi menjalin kerjasama dagang yang disaksikan langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Indonesia akan mengekspor sejumlah komoditas Arab Saudi berupa bahan pangan yang meliputi daging, produk ikan olahan, sayuran, rempah-rempah, beras, buah-buahan, mie telur, minyak goreng, dan arang. Pada Januari sampai November 2022, perdagangan Indonesia dan Arab Saudi mencapai 7 miliar dolar atau meningkat 45,42% dibanding tahun sebelumnya yang dimana hanya sebesar 5,5 miliar dolar pada tahun 2021. Kerjasama Indonesia dan Cina. Indonesia dan Cina bekerjasama dalam bidang ekonomi perdagangan, ekspor bahan pangan dan batu bara. Ekspor bahan pangan di sini berupa minyak kelapa sawit, kopi, karet, buah tropis seperti pisang, mangga, durian, dan nangka. Impor bahan kimia dan elektronik. Elektronik di sini contohnya seperti tablet, handphone, laptop, dan barang-barang rumah tangga lainnya. Kerjasama keuangan. Yang ketiga, kerjasama Indonesia dan Myanmar. Indonesia dan Myanmar dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pertukaran ilmu. Yang pertama, pertukaran pelajar dan dosen untuk membantu dosen dan mahasiswa untuk memahami budaya, sistem pendidikan, dan nilai-nilai negara baik di Indonesia maupun Myanmar. Yang kedua, program beasiswa. Yang ketiga, pengembangan kurikulum bersama. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan guru.
Hasil dari KA yang pertama menghormati hak-hak dasar manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. Yang kedua menghormati kedaulatan dan integritas atau keutuhan seluruh bangsa. Yang ketiga mengakui persamaan ras dan hak seluruh bangsa. Yang keempat tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Yang kelima menyelesaikan perselisihan internasional secara damai. Yang keenam memajukan kerjasama demi kepentingan bersama. Yang ketujuh menghormati hukum serta kewajiban internasional. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.